Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurut Tahirah dengan NIM A1J1180009 yang merupakan anggota dari kelompok 4. Video ini merupakan laporan praktikum yang berjudul Sistem Sirkulasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum Firan Sahid. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida, tubuh bagian atas. Yang kedua, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Kemudian yang ketiga, vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, arteriola, dan kapiler. Nah, selanjutnya pembuluh nadi. Perhatikan pada gambar pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Tunika intima atau tunika interna sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastis dan tidak jelas kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunika intima dan tunika media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membran elastika internal. Oleh karena itu, serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Kemudian tunika media. Tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima atau 2 kali lebih tebal dari tunika intima. Nah, pada gambar di sini merupakan bagian dari tunika intima. Baik, selanjutnya tunika adventia. Perhatikan pada gambar bagian dari tunika adventia. Tunika adventia menyelubungi tunika media dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media dan tunika adventitia. Cukup jelas kelihatan lamina elastika eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus, yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping, yang melingkari dinding pembuluh darah.
Pada arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut dengan arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut dengan kapiler. Nah, ini pada gambar kapiler. Kemudian selanjutnya yaitu kapiler. Nah, ini merupakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel petivaskular. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi kontraktilitas. Kapiler ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Kapiler bertingkap. Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan darah, misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus ginjal, dan pankreas. Kemudian yang ketiga, kapiler sinusoidal. Kapiler ini ditemukan di sumsum tulang dan limpa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Baik, itulah tadi hasil laporan video praktikum mengenai sistem sirkulasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.